Ya nih, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Putri Widiasari dari jurusan Sistem Informasi dari kelas SI 4201. Di sini saya ingin mewawancarai untuk memenuhi tugas besar perancangan interaksi. Mungkin boleh perkenalkan nama dulu dari Oh, narasumber. perkenalkan nama saya Gilang Brilians Firmanesa. Saya pekerjaan saya adalah seorang mahasiswa. Di sini saya buat aplikasi, yaitu aplikasi untuk mobile dan juga untuk web. Nama aplikasinya itu Jajakin. Nah, Mm-mm. untuk aplikasi yang saya kembangin itu namanya Traveling. Mm-mm. Mungkin langsung aja bisa dilihat di link yang saya bagiin. Oke, Ini sebentar. ada halaman halaman loginnya. Untuk apa namanya? Untuk halaman loginnya sendiri, saya rasa udah cukup baik. Dia dibuat sesimpel mungkin supaya orang awam tidak kesulitan untuk login dan lain sebagainya. Cuman ada satu hal yang sedikit mengganggu menurut saya sendiri, yaitu barnya. Ah, Menurut saya sedikit mengganggu karena menutupi kalau ini navbarnya nggak nempel di atas kan, ini bisa dibawa ke bawah. Cuman menurut saya sedikit mengganggu kalau misalnya kita scroll ke bawah menutupi kayak button dan lain sebagainya sih. Kalau menurut saya itu sih yang sedikit mengganggu. Overall untuk warna, pilihan warna dan lain sebagainya menurut saya udah cocok. oke. Mungkin bisa digeser ke selanjutnya. Oke. Explore itu ada tempat untuk mencari wisata yang pengen kamu tuju. Oke. Jadi Kalau berarti tinggal kita tulis akan muncul suatu destinasi bukan? ya kayak Oh. gitu. Ah, Kalau untuk desainnya sendiri menurut saya juga udah pas sih, udah enak dilihat, nggak nggak ngeribetin buat dilihat dan lain sebagainya, udah rapi. Cuman masalahnya masih sama dari sebelumnya, navbarnya masih sedikit mengganggu menurut saya. oke. Oke, mungkin dari explore-nya sendiri menurut saya udah bagus sih. Gradasi warna dari footer ke bodinya udah bagus juga. Desainnya gimana? Kalau untuk desainnya sendiri menurut saya udah cukup baik dari segi pewarnaan dan lain sebagainya. Saya rasa sama seperti sebelumnya, masih bagus. Untuk mungkin yang menurut saya yang yang bakal bisa membuat lebih bagus sih kira-kira ikonnya gitu, mungkin bisa diganti yang lebih niat gitu ikonnya. Iya. Oke. Mungkin dari situ itu aja sih. Yang sebelumnya apa sih, deskripsi tentang suatu tempat wisata ya kalau nggak salah. Ya. Oke. Hampir sama, udah cukup informatif kalau menurut saya buat pengguna, udah jelas lengkap alamat, nomor telepon dan lain sebagainya. Cuman kalau menurut saya pribadi agak aneh juga ngelihat foto tempatnya lagi terus fasilitasnya gitu. Kalau menurut saya Eh, lebih baik nggak usah pakai gambar gambar gini sih. Kalau itu menurut saya pribadi sih. Saya rasa please ya please. Itu aja sih kalau dari saya. ya mungkin selanjutnya dulu. Selanjutnya. Halaman kedua. Ini sama sih tampilannya. Kalau menurut desain sebenarnya eh, udah bagus dari pemilihan warna dan lain sebagainya seperti biasanya. Menurut saya di sini lebih baik ya karena sudah tidak ada space lagi, Hmm. tidak ada space kosong yang mubazir lah gitu. Cuma di sini sepertinya yang kurang itu informasi tentang
deskripsi tentang orangnya sendiri mungkin. Ya, Mungkin itu aja sih. sekian dari yang web. Mungkin sekarang kita beralih ke yang mobile. Oke. Terlang. Bisa dilihat sendiri ini tuh tampilan awal dari mobilenya. Saya sih udah bagus. Nggak apa, gambar yang dimasukin juga udah bagus. Enak dilihat lah animasi dan sebagainya. Nah, kalau ini untuk tampilan halaman untuk login sama create account-nya. Kalau misalnya kalau udah punya account langsung isi. Login aja. Oke. Berarti sign in nih. Ya, sign in. Oke. Nah, ketik di keyboard dulu. Ketik apa aja ketik passwordnya. Nah, langsung berikan. Habis itu klik passwordnya. Ketik lagi. Baru di continue. Kalau pendapatnya gimana? Kalau menurut Transisi. saya sih dari sebelumnya transisinya udah enak dilihat ya. Apa? eh, Mungkin untuk orang-orang pengguna itu jadi merasa lebih nyaman karena transisinya itu nggak lebay gitu, maksudnya masih masih enak dilihat dan masih bisa dinikmati lah. Pencarian ini tuh fungsinya untuk mencari tempat yang ingin kamu kunjungi. Coba pencet klik yang di atas. Yang ini. Yang di atas. Nah, itu tulis. Ya. Nah, begitu muncul. Jadi kayak ini gunanya buat cari tempat yang ingin kamu cari. Oke, ini udah bagus Kebagian ya, minimalis. Warnanya juga, gradasi warna juga udah cukup baik. pendapatnya aja. Kalau untuk pendapatnya tentang desainnya udah rapi banget sih menurut saya. Menurut saya pribadi udah nggak ada. Soalnya ini udah user friendly banget sih menurut saya. Itu aja mungkin. Silakan. Ya, jadi masuk ke halaman hotel. Jadi kalau kita udah pencet fitur penginapan, terus pencet fitur hotel, bakalan muncul seperti ini. Mungkin langsung pencet origin hotelnya untuk melihat deskripsinya. Nah, di sini ada informasinya. Ya, nah di sini ada masukin tanggal check-in sama tanggal check-out-nya. Terus juga untuk berapa orangnya. Langsung aja login. Nah, langsung pencet. Nah, mungkin langsung ke pendapatnya aja tentang tadi. Dari proses bookingnya, dari proses loadingnya, dari proses booking successfulnya gimana. Untuk desainnya menurut saya udah bagus sih, udah bagus. Menurut saya apa ya? Udah di sini saya pikir tadi dia itu buttonnya terlalu gede sih menurut saya sendiri. Ya, Agak terlalu gede itu aja sih. Jadi oke. kurang 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 pas aja sama font yang di sebelahnya gitu karena terlalu gede. Itu aja sih dari oke. Kita coba yang lihat. Ya, nah di sini ada deskripsinya. Terus kalau mau langsung pilihnya kita klik tombol let's go. Let's go. Nah, kalau misalnya kita udah selesai jalan-jalan sama tujuannya, kita bisa langsung review di bawah, di klik tombol reviewnya. Oke. Diklik lagi. Nah, di sini. Oke. Pengisiannya langsung ditulis. Coba langsung ke pendapat narasumber aja. Menurut saya udah bagus, udah nggak ribet-ribet banget dari segi UX-nya. Ya udah user friendly sih dan udah enak dipandang dari segi transisi tampilan dan warna juga. Itu aja sih.
udah selesai review dari mobile sama webnya juga. Terima Oke. kasih udah ngasih pendapat, masukan. Mungkin ada tambahan lagi atau cukup? Saya rasa cukup ya. Saya terima kasih udah mau diganggu sedikit waktunya untuk wawancara memenuhi tugas besar saya ini. Kurang Oke. lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Arya Fajramdani, perwakilan dari kelompok 11 PI SI 4201. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang bernama Ridwan. Boleh perkenalan dulu, Wan? Oh ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Firdaus. Baik ya. Jadi gini, saya tuh mau ngejelasin dulu sebelumnya mau ngapain gitu. Nah, di sini tuh saya mau minta pendapat Ridwan mengenai mockup yang sudah kelompok kami buat. Ada mockup mobile sama web. Nah, mungkin bisa langsung aja dulu ke mockupannya, Wan. Mockup Ya, mobilenya. sip. Langsung aja ini. Boleh dilihat-lihat dulu aja lah sebentar. Oke. First impression-nya gimana itu nanti. Coba dulu aja ya. Sok. Oh, harus pencet dulu ya. Pencet dulu. Oke. Tour guide. Ya, itu buat sewa tour guide. Nah, itu kalau misalkan Coba. mau itu, mau booking, let's go gitu. Oke. Nanti ada kan kita nggak tahu nih yang jadi tour guide itu siapa gitu, orangnya kayak gimana. Nah, mungkin ini fotonya nanti Foto ada di sini asli. mungkin ya. Foto aslinya Foto gitu. si orangnya gitu ya. 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 Nah, itu tuh Bisa review. Itu kalau misalkan udah gitu perjalanannya sama si tour guide-nya teh. Nah, langsung bisa di feedback buat tour guide-nya gitu. Mantap. Oke. Terus ini oh, ceritanya Pandawa ya.
Bali ya. Hmm. Filter. Mulai. Ini hotelnya. Hotel aja ya? Hotel aja. Hmm. Yang hotel-hotel, yang homestay, ada homestay. Oke. Oh iya bener. Buat villa. Buat menunya cukup nggak, Wan? Menurut Ridwan? Home, search, notif, account, atau ada yang harus ditambahin? Menu yang bawah. Ada yang kurang nggak? Oh yang ini menu utamanya. Iya, menu utamanya. Kayaknya kalau notif buka akun, buka apa juga nanti kan kalau ada notif kelihatan ya di sini. Oke. Cukup lah menurut aku. Oke, itu udah dicoba berarti ya, Wan ya, satu-satu ya. Ya. Nah, jadi bisa disebutin langsung nggak, Wan? Jadi kekurangannya apa gitu? Intinya. Kalau kekurangannya sih tadi kalau misalnya ini kan tuh kemarin tuh kalau bisa sih yang tadi yang menu utama itu ada gitu. Oh iya, munculin gitu. Kalau enggak di mana gitu ada notifnya juga selalu ngikut gitu. Biar kayak misalnya dia lagi udah pesen Ya. misalnya buat kemana gitu. Udah selesai, terus dia mau ngelihat yang lain nih. Kan sambil ngelihat kan dia sambil nungguin si notifnya. Ya. Mungkin kalau ada notifnya ya tombol atau apa ya notifikasinya gitu muncul notifikasi kayak tulisan atau gambar atau apa Ya. di Di atas tampilan kanan sininya gitu atau di mana gitu? Disimpannya di atas kanan atau sebelah mana? Bisa di atas kanan, soalnya ini kosong kan. Oke. Kalau dari icon, Wan, gimana? Kalau icon ini sih yang launching ini kan kalau dilihat kan ini tuh ternyata apa ya tempat penginapan ya. Ya. Nah kalau dikira di awal tuh lodging tuh lihat dari ikonnya ini kayak apa ya kayak mau pergi apa ya tempat wisatanya gitu. Iya. Ya kita mau kemananya gitu. Kurang pas Kan sebenarnya. bawa koper gitu. Mau pergi ke negara mana gitu. Kalau yang lainnya sih masuk akal lah. Maksudnya kompas, ada gambar kompasnya gitu. Itu aja kalau menurutku. Tapi itu terlalu animasi nggak, Bang? Pakai vektor gitu atau mending kayak icon gambar asli gitu? Atau nggak apa-apa gitu? Nggak masalah sih kalau menurutku. Yang penting udah ngegambarin bahwa si gambar itu tuh apa ya menu fitur yang ada di aplikasi ini gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi itu kan mau jalan-jalan udah lihat gambar ini kan udah mention gitu. Oh ini mau jalan-jalan yang ini gitu nggak terlalu perlu baca satu-satu gitu tur apa dengan gambar ini ngebantu lah.
Oke. Oh iya, tadi belum ini apa? Menu booking ya? Booking. Menu booking. Contoh bookingnya kayak gimana gitu? Oh iya. Di mana ya tadi? Penginapan. Sini ya. Lodging ya. Hotel. Misalnya di hotel ya. Oh iya lupa. Iya mantap nih fitur errornya. Baru hotel bisa. Iya. Oke. Ya. Booking. Oh. Booking. Cek ini tanggalnya kan. Oke. Sama guest. Oh yes. Oke. Save return. Oh ya. Buat penamaannya tadi gimana? Pas Oh sih. iya. Tadi kan yang guest tuh dikira bukan apa? Itu tuh maksudnya ini kan porsinya gitu. Ya, Mau kuota gitu. berapa orang gitu kan kita. Ya. Nah, kalau bagusnya sih nggak masukin tulisan tadi, tapi kayak pakai opsi gitu. Kalau diklik angkanya nanti ke bawah gitu opsi mau berapa orang gitu. Dewasa. Kalau nggak formatnya kayak lihat apa ya aplikasi apa ya. Pokoknya formatnya tuh dewasa sama anak-anak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya enggak sama enggak anak-anaknya nggak ada, berarti anak-anaknya 0. Oh. Dewasanya misalnya 2. Berarti button aja misalkan. Kasih button dewasa terus jumlahnya berapa gitu. Terus yang anak kalau ada buttonnya keklik terus ininya berapa gitu. Gitu. Sip. Successful. Oke. Nah, buat kelebihannya apa nih menurut Yudan? Dari aplikasi yang buat tampilannya bagus sih. Warnanya juga sesuai gitu, nggak terlalu campur aduk. Ini kan konsisten gitu. Warna putih, warna hijau, terus warna biru. Nah, terus ada animasi-animasinya gitu, transisinya gitu. Ya. Nggak terlalu kaku juga. Terus gambar juga bagus, rapih gitu. Penempatannya juga rapih, nggak salah-salahan. Tulisan juga pas gitu. Nggak yang satu kegedean, yang satu kecilan gitu. Tapi jelas ya fontnya gitu. Ada lagi, Wan? Apa ya? Terus yang tadi tuh ada errornya tuh kan? Iya. Jadi keluar notif kan di sini kelihatan. Iya. Kalau misalnya tadi kan mencet, jangan dulu mencet, tapi harus sini ngeklik dulu location key-nya, dia posisinya di mana gitu kan. Gitu. Mantap lah. Oke, Wan, thank you, Wan. Ada lagi, Wan? Udah aja sih. Ya, mungkin buat mobile segitu ya dari Ridwan ya. Nah, sekarang beralih ke ini, Wan, ke webnya. Oke. Mockup webnya. The food, resort. Lihat-lihat dulu aja ya. Ya, sok. Boleh.
bisa ya, harus balik. Harus back dulu. Oh ini sini. Mana sih? Ini sama aja. Ini ya. Minum. Oh, ini. Sama lah kayak yang lainnya gitu, langsung deskripsi. Oh, ini yang menu explore ya? Ya, yang explore. Explore. Oh, back lagi aja kan. Oh. Langsung. Dari 1 lah. Gimana sih? Berapa sih nomornya? Dari 1 sih. Mending juga. Oh. Refresh aja deh. Atau enggak close aja dulu. Close, balik lagi ke yang editnya tadi. Sini ya? Nah, ini kan menu awalnya nih. Oh, ini ya menu awalnya. Kan yang tadi. Secure. Ini apa ya? Ini tuh jadi buat nanti sih ngelingin ke galeri ini tuh. Nah, jadi di galeri itu tuh ada tempat base apa? Yang tempat-tempat populer gitu. Yang di galerinya. Nah, ini cuman belum aku buat. Kalau ini ini tuh ininya. Secure apa? Lagi secure. Nah, itu keamanan buat penjelasan dari aja lah, penjelasan dari ininya, tempatnya gitu. Oh. Buat tempatnya aman gitu. Oh. Oke. Kok bisa juga nyari di sini? Ya bisa, cuman belum aku linkin. Oke. Tapi itu tuh dilingin ke error dulu sih. Benar ini? Yang harus login dulu pokoknya. Jadi nggak bisa langsung. Ini kan halaman awal kan? Nah, harus masuk dulu, harus sign in lah. Nah, ini buat register. Mana ini? Ya, cobain. Oh, siain. Nah. Oh. Error ya, bisa harus isi dulu kan? Ya. Ini ceritanya isi dulu gitu ya. Nah, langsung ngelink ke Explorer. Nah, itu ada 2 pilihan itu kan. Jadi yang ini buat langsung nyari tempatnya, yang bawah buat banyak, nyari tempat banyaknya gitu. Tempat terdekat gitu ya. Di Lombok. Oh, ini langsung ke Oh iya, ini ceritanya nama si villanya ya? Iya. Ya, begitulah kurang lebihnya. Sama ya yang lain juga. Ada lagi nggak yang belum kebuka? Atau sama rata-rata kayak gini? Ya, sama rata-rata kayak gini sih.
Suaranya lebih gelap di sini mah ya. Apanya? Latarnya gelap. Oh iya, warnanya beda. Biar perpaduan aja. Yang web gelap, yang mobile lebih terang gitu. Soalnya kan zaman sekarang kan banyak banyak tampilan tuh yang dark gitu kan. Menyesuaikan Soalnya aja. kalau sama trennya gitu. Udahlah menurutku. Oke lah. Langsung simpulin aja paling mana. Kekurangannya di mana sama kelebihannya di mana gitu dari tampilan web ini tuh. Kalau menurutku sih kalau kekurangannya, kalau bagusnya sih ada scroll gitu yang bantuin si pengguna buat naik turun. Kalau enggak pas udah ada tuh aplikasi yang kalau udah paling bawah tuh muncul tuh tulisan logo buat naik ke atas gitu, jadi nggak scroll satu-satu, langsung naik ke atas. Oke. Terus ya bentar, balik lagi gimana sih? Manual. Ini. Terus apa ya kalau kekurangan? Oh iya, kalau gimana sih? Kalau tadi tuh lihat makanan tuh gimana ya? Mau masuk dulu ke sini. Masuk dulu sini ya. Ini kan set ke destination kan. Nah, kuliner. Nah, kalau yang ini kekurangan kalau ini baru kan. Nah, ini kan. Ya. Nah, ini ada perubahan kalau misalnya ngeklik di menunya. Nah, kalau menurut aku sih kalau cuma ngeklik dan nggak ada notifikasi ataupun notifikasi yang jelas gitu. Jadi si pengguna tuh nggak ngeh gitu, apa yang berubah gitu. Jadi di menu apa nih tuh gitu ya? Lagi di menu mana? Dia tuh mau ngeklik ini, tapi kok nggak ada yang berubah gitu. Kadang dia juga bisa berpikir, apa ini error gitu. Nah, kalau misalnya nggak lihat ke bawah, ya dia kira pasti bisa jadi error gitu. Atau kalau kegedean misalnya gitu. pas ngeklik, bisa jadi kalau nggak si menunya lebih kecil, terus ininya yang bawahnya kelihatan. Iya. Yang bawahnya kelihatan gitu. Jadi misalnya si ininya di atas gitu, terus ininya yang belah sininya si yang mau ditampilin ya gitu. Terus isi gambarnya kalau hitam putih kan nggak kelihatan gitu. Bagus enggaknya gitu kan. Kalau pemandangan juga jadi nggak kelihatan bagus enggaknya kalau misalnya hitam putih. Mungkin lebih bagus kalau berwarna gitu. Udah sih itu aja. Kalau kekurangannya, buat kelebihannya tampilannya bagus sih.
buat apa ya, ngikutin tren sekarang kan Hmm. banyak yang kayak gini lah. Terus oh iya, kalau misalnya ini lebih dari 3, ceritanya gimana? Ada di sampingnya atau gimana? Nah, kalau kemarin tuh buat tuh ada klik see more di bawah tuh. Nah, cuman aku hilangin aja soalnya kebanyakan. Oh, terus klik more udah itu muncul semua tampilan yang ini, Iya. yang isi rem aja. Atau enggak ini sih footage buat ininya. Apa footage per misalkan villa yang di sini tuh di kiri villa, yang di tengah homestay, yang di kanan eh, apa resort apa gitu. Nah, baru diklik. Nah, baru keluar itu semua. Ini kan yang di rent ya dia. Coba masuk ke menu food atau ini lodging coba. Kuliner. Nah, kuliner. Klik aja di mana. Nah, di situ. Nah, di sini masuknya. Ini kan ada food di bawah, di bawahnya juga, di bawahnya beda lagi. Drink. Cuman nggak Kalau misalnya si nampilin semua sih. Harusnya nampilin semuanya ya, Ban. sebenarnya kasih contoh kayak lebih dari 3, apa si gambarnya tuh ke pinggir gitu. Ya. Pilihannya tuh ke pinggir atau kalau atau misalnya ada tambahan tadi more itu diklik terus jadi satu satu tampilan penuh itu food semua gitu. Ya, ya. Terus kalau kelebihan sih ini unik sih, ada deh di 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 kiri atasnya ada logo makanannya, ada logo ada logo terus ada tulisan makanan food atau apa gitu, ada keterangannya. Aduh. Terus ini juga rapi, nggak berantakan. Tapi kalau buat atau mungkin ini apa ya, kasih fitur juga bisa selain yang dark mode, bisa yang lebih cerahnya. Soalnya kalau orang tua kan suka nggak kelihatan gitu kalau gelap-gelap tuh. Orang tua biasanya. Kalau anak muda sih oke aja, bagus lah, mantap. Terus tadi juga ada errornya kan, kayak yang Registernya. yang register, yang apa map yang peta itu bagus sih, mantap. Oh iya, terus ini kekurangannya tuh, ini kan ceritanya information tuh kayak tab kan, ya kan? Jadi ini kalau information diklik, baru keluar yang di bawah. Keluar information. Nah, kalau rating nanti ganti rating ya. Kalau ini menurutku terlalu datar gitu. Maksudnya nggak ada, kalau bagusnya sih dikasih shadow gitu. Jadi kelihatan gitu. Oh ini tuh tab gitu. Ini. Ya. Ini. Gitu. Information yang tadi udah masuk, yang shadow. Udah ya. Jadi mending tab gitu. Mending kayak tab gitu. Apa sih ada shadow tuh biar mengetahui bahwa itu tuh tab. Kalau gini kan terlalu sama gitu, atas sama bawah, terus sama yang information ininya atas bawah sama information. Tapi enggak sih, Wak. Ini tuh emang tulisan. Emang tulisan information.
perumpamaan di Oh, webnya gitu. Jadi oh, ya ini tuh bawa ini tuh tab information dan itu tulisannya ke bawah tuh biar tahu ini tuh tab information aja gitu. hmm, Penjelasan berarti gitu. ininya yang tulisan informationnya kurang menonjol gitu, kurang greget gitu, Hmm. Penempatannya terlalu kurang bagus gitu. sama gitu information sama yang ininya. Iya. Apa ya? Ya sama gitu. Nggak ada kalau dikasih shadow atau apa kan kelihatan gitu. Ini Iya. ada ini tuh info gitu, information. Udah sih, sisanya mah bagus. Tulisan juga kelihatan. Udah ya. Mantap lah. Menurut Ridwan, aplikasi ini benar-benar membantu nggak di zaman sekarang tuh? Kayak buat ya, aplikasi traveling ini gitu. Buat para Eh, Marketnya gimana? Semua umur hmm? atau anak muda aja gitu? Ya anak muda ke atas lah. Hmm, kan kalau nggak salah tuh disuruh bikin apa ya? Analisis si penggunanya juga kan? Hmm. Ya kan? Ya. Ya, aku waktu itu kan suruh bikin kayak ini apa? Si usernya tuh anak kecil, anak Hmm. anak TK, anak kecil sekitar umur berapa ya? 7 tahun ke bawah gitu. Ya. Itu kan perlu tampilan, gambar apa warna gambar itu perlu menyesuaikan juga kan. Biar si anaknya tuh menarik apa? Si anaknya tuh tertarik sama permainannya, terus eh, apa ya ngerti gitu. Hmm. Itu apa gitu. Nah kalau aplikasi ini sih menurutku tadi yang aplikasi Android-nya uh, gimana ya bagus lah. Berarti membantu gitu. Hmm, Buat iya. pengen traveling, bingung mau Uh, kemana Tadi gitu. udah kayak makanan, terus tempat ngerental itu kan Hmm. terpisah gitu. Jadi dia punya apa ya si pengguna tuh lebih mudah ngekelompokinnya gitu. Kan kadang ada yang di satu apa ya mau mau ke tempat ini mau nyari rental malah si rental rental kayak motornya tuh digabung Hmm. sama sama tempat apa ya penyewaan apa penginapan gitu jadi agak bingung gitu kalau yang tadi bagus lah terpisah gitu terkelompok gitu enak lah menurutku cocok enough lah. Ya paling gitu aja ya, Bang. Buat pertanyaannya. Makasih buat Ridwan yang pernah jadi narasumber. Siap. Lama ya banyak banget ini ya kritikan masukannya. Siap, Pak. Nun pisan. Oke siap semangat sukses. Ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Prilia dari kelas SI IPA 201 NIM 120.18.052 akan melanjutkan post test question untuk wawancara usability testing. Di sini saya memiliki narasumber, bisa diperkenalkan nama dan pekerjaannya. Baik, nama saya Erik Nugraha, pekerjaan saya swasta. Di sini saya akan menjelaskan kalau kita tuh sedang membuat aplikasi yang bernama Jejakin. Nah, Jejakin ini tuh semacam aplikasi traveling. Nah, di sini sudah ada prototipenya, bisa dilihat. Nanti muncul password di sini. Klik lagi. Baik, jadi tadi sudah dilihat hasil prototipe aplikasinya. Nah, sekarang bagaimana menurut Anda kelebihan dan kekurangan dari aplikasi tersebut? Ya, aplikasi ini kalau misalnya kelebihannya saya lihat simpel sih. Jadi bisa diakses
diakses oleh setiap orang, mulai dari anak SD pun bisa, nampaknya apalagi orang dewasa. Ini aksesnya banyak, fitur-fiturnya ada penginapan, ada rental, ada tempat cari tempat ibadah lagi ya, yang aplikasi lain belum ada. Ini luar biasa ya bagi kita masyarakat Islam. Dan tentunya kalau pergi wisata, tentunya kita melihat rumah ibadah lebih dekat, bisa berakses di sini. Sampai itu kelebihan daripada ini, penggunaannya tidak begitu ribet ya, jadi nggak terlalu banyak masuk ke aplikasi di dalam lagi. Bagaimana dengan kekurangan dari aplikasi tersebut? Kekurangan aplikasi ini mungkin nyaris belum ada, tapi ada satu hal mungkin yang belum ini, language-nya itu bahasanya ini masih bahasa Inggris ya maksud ini. Yang kebanyakan penggunaan user ini kan orang Indonesia, harusnya ya bahasa Indonesia dulu yang diutamakan, baru bahasa lain. Untuk kekurangannya, mudah-mudahan bisa disempurnakan lagi ke depannya. Terus aplikasi ini belum ada promo ataupun bagaimana, mungkin bisa kerjasama dengan pihak stakeholder yang lainnya, bisa untuk diajak kerjasama supaya ada promo. Itu harapan kita. Kalau seandainya ada promo, tentu akan lebih bagus lagi nanti. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas reviewnya. Sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Fajar Ramdhani dari SI 4201 kelompok 11. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang bernama Daniel. Boleh perkenalan dulu nih. Ya, nama saya Daniel Rahmatullah. Pekerjaan saya mungkin sebagai freelance programmer ya. Daniel suka jalan-jalan nggak? Untuk jalan-jalan sih paling hanya kalau ada libur panjang seperti itu. Kalau weekend paling jarang kalau untuk jalan-jalan. Oke. Terus ada kesulitan nggak waktu misalkan traveling atau jalan-jalan, misalkan dari aplikasinya nggak ada yang enak nih gitu, ada nggak? Untuk aplikasi sih jujur aja jarang pakai gitu. Jadi nggak ada kesulitan. Terus pernah ini nggak lihat aplikasi traveling? Ini kan ya, di Traveloka kayak gitu ya? Ya, tapi ini aplikasi travelingnya gitu emang kurang familiar sih. Kurang ya, belum tahu berarti ya? Iya, belum. Ya udahlah, langsung aja gitu ya ke inti dari wawancara ini gitu. Jadi di sini tuh saya mau memperkenalkan aplikasi Mockup traveling kayak gitu, tentang traveling. Jadi ada yang mobile sama web, nah namanya aplikasinya Jajakin. Nah mungkin bisa langsung aja dilihat mockupnya. Nah, ini yang webnya ya? Ya, yang webnya itu. Di tampilan awal sih terkesan dark gitu ya. Tampilannya tuh gelap gitu. Kalau menurut saya sih kalau untuk traveling tuh harusnya yang cerah, karena moodnya itu lagi happy gitu. Jadi dengan warna-warna cerah membantu moodnya menjadi happy. Iya. Ada lagi nggak nih? Nah, di sini sih menurut saya dari menu-menunya sih kurang tata letaknya gitu ya? Tata letaknya kurang kurang dibenahi gitu. Seperti itu. Mungkin kalau dari segi tampilan sih ya bagus sih. Nah, fitur-fiturnya ini walking ya. Iya. Harus diklik dulu sih. Kulineri, workshop ke bawah gitu, di bagus scroll sih, ke bawah. ada pemberitahuan tempat ibadah ya. Iya. Bagus sih, ini ada kuliner juga. Cuma ini menu yang di atas ini agak kecil ya. Iya, kecil. Segedein lagi ya dikit aja ya.
Iya, agak gede dikit. Iya, iya. Mungkin langsung aja ke yang mobile mungkin ya. Ya, boleh. Nah, di mobile sih tampilan awal menarik ya. Warna-warnanya sudah sesuai menurut saya. Daripada yang web tadi ya. Iya, daripada yang web tadi. Tunggu ya. Di slide. Loading soalnya di sini. Oh. Jadi tampilan awal sih bagus sih. Oh iya ya. Jajakin. Login dulu ya. Cuman transisinya kurang smooth ya. Kurang smooth. Oh, iya. Oke, bagus sih. Iya. Loading sih sepertinya mainstream ya. Untuk loading harusnya apa gitu? Iya. Mobil jalan atau apa? Iya sih, benar. Nah, di sini paling ini letak menu barnya sih bagus sih di bawah. Cocok dengan jari jempol gitu. Nggak menyiksanya. Kalau dari menu sih kurang ini ya, apa, kurang perbanyak gitu dari grid-gridnya. Oh, pewarnaannya berarti ya? Iya ya. Kalau dari pewarnaan sih benar sih. Okay. Warna cerah gitu. Terus di sini di tampilan menampilkan informasi akunnya agak diperbanyak seperti username atau apa di sini. Iya. Yeah. Hanya namanya. Atau mungkin saldo dari aplikasinya mungkin kalau ada. Oh, paymentnya ya. Iya ya. Ada lagi nih kekurangan atau kelebihannya? Itu aja sih menurut saya. Selebihnya bagus sih tampilannya. Mungkin dari transisinya kurang smooth kayak gitu. Kalau dari tampilan sih bagus. Dari menu-menunya bagus. Penempatan posisi menunya bagus. Cuman transisinya aja berarti ya? Ya. Yeah. Nah, ini kan ada fitur kompasnya sih. Ini menampilkan list-list ini ya. Homestay. Villa, oh iya. Ya, dikelompokin gitu sih. Yang villa-villa, hotel-hotel gitu. Oh iya. Saran sih ada tampilannya kayak grid sama list gitu. Oh. Ada pilihan mau tampilannya grid atau list gitu. Jadi dikasih pilihan buat si usernya. Jadi kalau grid itu agak kecil berarti ya? Iya ya. Dibikin berapa kelompok? 1, 2, 3, 4 kolom gitu kan? Bisa banyak. Terus bisa juga yang list. Iya. Kalau informasinya cukup detail ya. Informasinya. Iya, sama. Ada Kang Daniel juga ya. Ngefans sebenarnya. Kita Pirs. Ini buat apa sih? Tour guide-nya ya? Tour guide ya. Jadi ada penyewaan tour guide itu. Bagus sih. Ada ratingnya. Oh ya, paling ulasan kayak gitu. Ada ulasannya. Ulasan tuh ada ya. Pas nanti beres nyewa tour guide, iya. Ada ulasannya. Ada informasinya juga ya. Bagus tuh.
Ya gitulah kurang lebihnya nih. Iya sih. Kalau overall sih tampilan bagus sih. Oke. Udah nih, ada lagi nggak? Sudah sih, kayaknya sudah. Udah ya. Nggak ada lagi. Ya. Mungkin cukup sekian gitu presentasinya. Terima kasih buat Daniel yang udah menyempatkan waktunya buat wawancara gitu. Iya. Ya, terima kasih Neil. Ya, sama-sama. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.